Sekarang misalnya, ya pada waktu itu sendiri, pada waktu itu betul kata Cak Jun tadi, wah bumi itu yang modern-modern sementara yang NU yang lain itu masih tidak paham. Benar. Karena waktu itu kan kontroversial sekali. Baru Usman Ismail jadi pendirinya saja udah ribut kiai-kiai ini. Masa NU mengkoordinir ketoprak katanya. Salah satu ungkapan. Dari awal kontroversi. Dan kontroversi masih berlanjut sampai sekarang loh. Waktu Gus Dur jadi ketua DKJ ya, kemudian jadi juri Festival Film Indonesia, itu banyak kiai-kiai yang ribut. Ketua umum PBNU jadi juri ketoprak. Dan Gus Dur itu jawabnya ya enak aja loh, saya ini membawa pengaruh baik pada dunia perfilman. Karena para pekerja film tahu bahwa ketua dewan jurinya itu kiai. Lalu di film-film sekarang banyak yang skenario-nya itu astagfirullah, masya Allah, itu banyak karena dewan jurinya kiai. Ini kan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mabat yang saya hormati para tokoh seni budaya Indonesia yang hadir. Bahkan ada Pak Dirjen Kebudayaan di sini, Pak Ilmal Farid, ada Ibu Christine Hakim, ada Pak Taufik Rasen, dan lain-lain. Para pengurus PBNU yang hadir. Tapi saya lihat ada Wakil Sekjen, bidang disuruh-suruh, Najib Asgar. Yang saya hormati Ketua Les Bumi, yang kebanyakan mikir ini baca dulu. Kebanyakan mikir sampai yang dengerin ini tidak paham-paham, sehingga baru bisa tepuk tangan kalau disuruh gitu. Kalau Anda paham. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah. Selamat ulang tahun ke-63 untuk Les Bumi. Ini berkah bahwa sudah mencapai usia 63. Walaupun masih tetap digunggung oleh kebingungan berlapis-lapis. Karena keberadaan Les Bumi ini memang dilingkupi dengan kebingungan oleh kebingungan yang berlapis-lapis. Definisinya sendiri sudah membingungkan. Sampai-sampai ya bahkan pada waktu itu para pimpinan NU harus berpikir keras untuk menemukan nomenklatur yang tepat tentang lembaga ini. Maka kemudian dipakai nama yang sebetulnya sangat longgar. Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia. Itu Pak Jadul ya. Jadi yang dikerangkai dengan Les Bumi ini adalah orang-orang, bukan gagasan. Yaitu orang-orang yang beragama Islam, yang bekerja di lingkungan kegiatan-kegiatan budaya dan seni. Karena kalau disuruh merumuskan tentang apa itu, misalnya kalau diberi nama seni budaya Islam misalnya, ada tuntutan untuk mendefinisikan apa yang dimaksud seni budaya Islam. Dan itu pasti membingungkan sekali untuk sebuah orang. Sampai sekarang saja masih terlalu banyak orang
yang bingung Islam itu apa, itu masih bingung ya. Nah, ini lapis pertama dan yang paling dalam dari kebingungan lesbumi ini. Ya mungkin hanya bisa kita pahami sedikit dengan melihat pada latar belakang dan kepentingan didirikannya lesbumi itu sendiri. Lesbumi itu sebetulnya boleh dikata didirikan sebagai dibentuk sebagai instrumen politik dari Partai Nahdlatul Ulama. Partai Nahdlatul Ulama membentuk lesbumi sebagai instrumen politik. Apa kepentingannya? Ini sebagai respon, tanggapan terhadap apa yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang menjadi saingan Partai NU waktu itu, yang membentuk instrumen yang kemudian yang disebut Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Nah, ini sama dengan macam-macam banom yang didirikan oleh NU. Apa NU membuat PMI, Pak Mahbub Junaidi yang sudah jadi salah seorang pimpinan HMI, kemudian mendirikan PMI. Karena HMI ini sudah jadi bagian dari Masumi, kemudian PKI punya CGMI, NU ini harus dibuatkan instrumen untuk memobilisasi mahasiswa-mahasiswa ini sehingga dibentuk PMI. Itu dan seterusnya. Nah, maka pada dasarnya alasan didirikannya lesbumi itu adalah alasan pertarungan politik. Kebutuhan untuk kampanye. Nah, maka di satu sisi ada kesadaran untuk mengadopsi wahana-wahana dan metode-metode yang baru, yang populer di kalangan masyarakat untuk kampanye politik itu. Yang pada waktu itu mulai diperkenalkan dan dengan cepat menjadi populer, yaitu media-media seni modern seperti baik itu dalam bentuk seni musik maupun film. Maka bukan kebetulan kalau kemudian Pak Usmar Ismail bersama Jamaluddin Malik dan Asrul Sani yang diberi mandat untuk membentuk lesbumi ini, karena mereka ini tokoh-tokoh yang populer sekali di dalam berbagai wahana seni modern waktu itu. Nah, kebutuhannya ya supaya Partai NU ini bisa berkampanye secara efektif melalui media-media seni modern itu. Nah, tapi dalam perkembangan selanjutnya kita tahu bahwa NU kemudian mengundurkan diri dari politik praktis. Nah, di situ muncul lapis kebingungan yang kedua. Kalau tadinya lesbumi ini instrumen kampanye politik, nah kalau NU sudah bukan partai politik, lalu suruh ngapain lesbumi ini? Nah, ini sampai hari ini sebetulnya ya masalah-masalah yang memang terus menjadi bahan pencarian oleh tokoh-tokoh yang mengaku sebagai budayawan di lingkungan NU ini. Budayawan beneran atau enggak tahu saya, tapi ngakunya budayawan gitu. Atau tokoh-tokoh yang sukanya berpikir kayak Pak Jadul ini, yang terlalu banyak berpikir sampai bikin judul aja mikirnya bulat gak karuan sampai ketemu pancer itu apa itu dan gitu. Ini masih sampai sekarang nggak terpecahkan.
Dan saya tidak tahu apakah mungkin bisa dipecahkan masalah. Karena budaya ini memang konsep yang sangat abstrak. Saya pernah kuliah sosiologi dan di dalam diskursus sosiologi budaya itu memang sudah kacau. Definisinya ini, itu, tidak ada yang jelas. Dan saya kira kalau kita mau tarik sebagai, katakanlah, visi ideologis dari Les Bumi, kenapa didirikan pada waktu itu, kalau mau diklaim, karena saya yakin ada sebetulnya latar belakang pemikiran ini di kalangan para tokoh Les Bumi pada waktu itu, ialah menolak agenda kebudayaan komunis yang mengandekan bahwa budaya bisa diengineer menurut arah yang dimau. Kita tahu bahwa di antara obsesi dari kaum Marxis dan komunis adalah untuk membentuk budaya masyarakat sesuai yang dikehendaki, yang dianggap kompatibel dengan paradigma komunis atau Marxis. Itu dilakukan di mana-mana. Di Cina, Mao Zedong pernah melancarkan apa yang disebut revolusi kebudayaan dengan sangat keras dan kejam, sehingga salah satu sumber menyebutkan korbannya ada lebih dari 70 juta orang. Tapi kalau di Cina yang nggak kerasa, orangnya 1 miliar, 70 juta Cina. Itu juga yang sudah dilakukan oleh Kamboja itu, Khmer Merah itu, Pol Pot, yang membunuh, menghabisi semua yang sudah pernah bersinggungan dengan apa yang dianggap sebagai produk budaya Barat, yang pernah sekolah di sekolah Barat, semuanya dihabisi, intelektual Barat dihabisi semua dan seterusnya. Dan itu sebetulnya agenda yang ada di dalam gen komunisme. Semua gerakan komunis akan berpikir tentang itu. Dan itu yang dilihat oleh para tokoh budaya kita terhadap agenda Lekra. Dan sudah diekspresikan dengan yang tadi diputar, misalnya salah satu contoh membakari karya-karya seni dari seniman yang bukan anggota mereka dan seterusnya. Jadi saya kira kalau kita mau klaim visi ideologis dari Les Bumi ini adalah menolak rekayasa budaya yang dipaksakan. Saya kira itu. Nah, tapi persoalannya kemudian kalau kita tidak mau merekayasa budaya, kita terus mau apa dengan budaya ini? Sekarang misalnya, ya pada waktu itu sendiri, pada waktu itu betul kata Cak Jun tadi, bahwa Bumi itu yang modern-modern, sementara ya NU yang lain ini masih tidak paham. Benar. Karena waktu itu kan kontroversial sekali. Baru Usman Ismail jadi pendirinya saja udah ribut kiai-kiai ini. Masa NU mengkoordinir ketoprak, katanya salah satu ungkapan. Dan waktu itu ada pembelaan-pembelaan juga yang dari kalangan kiai yang juga sebetulnya ya tidak bisa dikatakan ilmiah, ya, sifatnya lebih akal-akalan, dan itu keahlian itu memang akal-akalan itu. Di antaranya dengan mengatakan bahwa Les Bumi ini jika masuk rangkaian gerbong kereta apinya NU, walaupun gerbongnya paling belakang, tapi NU juga. Nah, coba saya khawatirnya nanti ada yang bikin Les Cumi, lembaga copet muslimin Indonesia, yang jadi gerbong paling belakang lagi gitu. Karena saya curiga banyak juga copet yang merasa NU itu. Nah,
Dari awal kontroversi. Dan kontroversi masih berlanjut sampai sekarang loh. Waktu Gus Dur jadi ketua DKJ ya, kemudian jadi juri Festival Film Indonesia, itu banyak kiai-kiai yang ribut. Ketua umum PBNU jadi juri ketoprak. Dan Gus Dur itu jawabnya ya enak aja loh, saya ini membawa pengaruh baik pada dunia perfilman. Karena para pekerja film tahu bahwa ketua dewan jurinya itu kiai. Lalu di film-film sekarang banyak yang skenario-nya itu astagfirullah, masya Allah, itu banyak. Karena dewan jurinya kiai, ini kan bagus. Tapi kalau kita bawa ke hal-hal yang lebih sifatnya lebih substansial, lebih konseptual, ya saya khawatir ketemunya bingung lagi. Sekarang kalau kita mau bicara soal budaya Indonesia itu budaya yang mana? Apakah adat yang ada ini memang harus disuaka sedemikian rupa supaya tidak hilang? Ya. Padahal kita bisa memperkirakan bahwa sebelum apa yang sekarang kita anggap sebagai warisan adat atau seni budaya Indonesia, itu sebetulnya dulu sudah menindih dan memusnahkan ekspresi-ekspresi seni adat yang ada sebelumnya gitu, hilang diganti yang ini. Sekarang yang ini terancam hilang juga diganti yang baru. Nah, kita harus bagaimana memikirkan ini. Artinya kalau keadaan dunia seperti yang kita hadapi hari ini, budaya yang kita warisi ini harus kita bawa ke arah mana. Saya pribadi yakin bahwa sebetulnya pembaharuan apapun dalam semua bidang ini harus tetap punya kontinuitas dengan tradisi yang diwariskan oleh generasi-generasi terdahulu. Jadi tidak bisa satu tradisi itu kemudian diruntuhkan begitu saja untuk dibangun sesuatu yang baru. Karena cara yang seperti itu ini hanya akan menghasilkan chaos, kekacauan. Jadi pembaharuan itu harus kontinu, harus ditemukan nalar kontinuitasnya dengan warisan dari tradisi lama. Nah, persoalannya adalah tradisi lama yang diwariskan kepada bangsa ini juga sangat beragam. Sehingga kalau kita mau membuat kategori tentang budaya Indonesia, itu juga tidak mudah. Karena ada macam-macam tradisi berbeda yang satu tidak dipahami oleh yang lain, bahkan bisa dibikin bingung oleh yang lain. Kayak tradisi Betawi tadi ini untuk kalangan budaya yang lain di Indonesia ini bisa jadi membingungkan. Buat orang Batak, orang Betawi ini membingungkan. Dari soal nama-nama tempat ada sudah bikin bingung orang Batak ini Betawi. Ada orang Batak yang baru pertama kali datang ke Jakarta, turun di bandara naik taksi. Supirnya mungkin orang Jawa atau mana. Mana Pak? Tebet kita, kata orang Batak. Diluruskan sama supirnya, Tebet Pak, bukan Tebet. Ya, apalah pokoknya ke sana kita. Sampai di Tebet, orang Batak ini turun, kau tunggu ya. Habis urusan di sini kita jalan lagi nanti. Tunggu. Selesai urusan, masuk taksinya lagi. Kemana lagi kita Pak? Menteng. Menteng Pak, bukan Menteng. Macam mana kau ini? Tadi ku bilang Tebet, ku bilang Tebet, ku bilang Tebet. Sekarang ku bilang Menteng, kau bilang Menteng pula. Gitu. Bingung orang Batak. Ya apalagi orang Batak melihat Betawi. Ini orang Solo melihat Jogja aja bingung.
Karena kalau orang Solo itu inggih ya inggih. Tapi orang Jogja inggih itu jadi injih. Injih. Makanya ada yang bilang katanya si siapa ini nyanyi rock yang merongos Mick Jagger. Mick Jagger itu katanya pernah tinggal di Jogja lama, bergaul dengan ibu-ibu di Jogja itu. Sampai lahir lagu itu. Lagu terkenal sekali itu. Injih itu kan lagu dari Jogja. Nah itu orang Solo bisa bingung itu. Ya namu, ada orang Jogja namu ke Solo. Piyambaan Pak. Injih, bingung orang Solonya. Karena ingin menyelesaikan diri, monjo lenjah. Karena ingin menyelesaikan diri. Ini ragam budaya Indonesia yang luar biasa yang membuat kita tidak mudah mendefinisikan budaya Indonesia itu ya seperti apa. Dan ini kebingungan yang bisa berketerusan. Sekarang malam ini saja misalnya saya diberi hadiah tadi itu apa namanya botol itu. Padahal ingat saya itu di film-film kungfu itu botol buat tempat tua itu. Ya kan ada di Ketua Umum PBNU dikasih botol tua itu kan. Ini kebingungan budaya. Nah, tapi begini Bapak. Kita ini dari umat manusia ini dari abad ke abad ribuan tahun selalu bergulat dalam pertarungan untuk menemukan equilibrium peradaban. Banyak peradaban telah lahir, bangkit, banyak yang runtuh. Nah, peradaban-peradaban itu, pertarungan peradaban itu biasanya, dan ini ajak dalam sejarah, itu mewujud ke dalam konsolidasi politik. Mewujud dalam konsolidasi politik. Kalau sekarang kita sebut peradaban Assyria, Sumeria, Mesir kuno, Romawi kuno, kemudian peradaban Romawi Kristen, peradaban Arab Islam, ini semuanya adalah bangkit dalam bentuk konsolidasi politik. Sehingga lahir sistem-sistem politik yang menjadi penanda dari peradaban itu. Nah dulu itu peradaban-peradaban itu bisa saling sama-sama hidup di tempat yang berbeda-beda tanpa saling mengganggu. Ada peradaban tumbuh di Irak, ada peradaban tumbuh di Levant, peradaban tumbuh di Afrika, di Eropa dan lain sebagainya, tanpa mengusik satu sama lain dulu itu bisa. Nah semuanya ini konsolidasi politik. Tapi konsolidasi politik itu selalu didahului dengan konsolidasi nilai-nilai. Kira-kira mekanismenya itu mulai dari konsolidasi nilai-nilai, kemudian sehingga terbentuk satu set nilai-nilai yang bisa dijadikan merek politik, dijadikan political brand, untuk kemudian menjadi basis konsolidasi politik bahkan militer, sehingga lahir peradaban-peradaban itu. Kita bisa baca bagaimana sejarah peradaban Persia, cara peradaban Timbuktu, peradaban India dan seterusnya. Nah, konsolidasi politik ini selalu terjadi secara komprehensif, melibatkan banyak sekali faktor. Nah, sehingga tidak bisa konsolidasi politik itu mencapai sukses kalau misalnya tidak juga dibarengi dengan konsolidasi ekonomi. Nah, hari-hari ini Bapak-Ibu sekalian, setelah globalisasi ya, tingkat lanjut ini, kita melihat ada fenomena pertarungan politik untuk memperebutkan dominasi peradaban baru
yang mungkin akan dilahirkan oleh globalisasi. Sejumlah kekuatan politik yang berbeda-beda mengusung brand yang berbeda-beda, bertarung satu sama lain di semua lapangan. Bukan hanya lapangan seni, tapi juga ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kita belum tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan. Tapi satu hal jelas, bahwa gagasan-gagasan tentang kebudayaan itu tidak akan membuahkan apa-apa tanpa konsolidasi ekonomi dan politik. Jadi kalau Pak Jadul cuma mikir saja macam ini, ya nggak jadi apa-apa nanti. Dan sebetulnya juga buah dari kebingungan juga, karena saya sebagai ketua umum itu bingung juga. Bumi ini mau diapakan? Siapa yang suruh pegang itu? Karena dari dulu itu adanya bolak-balik jadul aja, ya udah jadul. Ini produk kebingungan juga Pak Jadul ini. Nah, dia sendiri juga bingung ini mau apa gitu. Sehingga sampai bikin momentum 22 Juni. Itu tadinya mau dijadikan peringatan Piagam Jakarta. Saya marahin, bikin gara-gara aja kamu enggak, jangan itu. Terus dia berpikir lebih dalam lagi, ketemunya pancer ini. Yang ini saya juga belum paham, maksudnya pancer itu apa itu. Nah, tapi sekali lagi, kalau kita berpikir tentang budaya, ini menurut saya harus kita susun, kita bangun dalam satu visi yang komprehensif menyangkut ekonomi dan politik supaya produktif. Kalau enggak produktif. Kalau enggak jadinya ya produk-produk kesenian yang masuk ke dalam industri yang didrive oleh kepentingan-kepentingan ekonomi. Itu saja. Apa yang mendrive industri kesenian sekarang ini? Kepentingan ekonomi. Dari bisnis, persaingan show, ya. Nah, maka ya nggak bisa kita berpikir budaya secara zuhud, itu memang nggak bisa. Emang ya harus berpikir juga tentang bagaimana konsolidasi ekonomi dan politik. Ya apa boleh buat. Jadi kalau pemimpin dari agenda budaya itu masih miskin kayak Jadul ini, ya saya pesimis. Ini harus didukung oleh konsolidasi ekonomi. Gimana lagi? Jadi itu tadi ada pantun Betawi. Menurut pantun Jawa itu sor mejo no ulane, jok gelo wis ngono carane. Apa saja? Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Karena saya sendiri dari tadi bingung saya mau ngomong apa. Ini bingung tak sebelum beda ya. Itulah, ini saya tutup supaya tidak terlalu jauh kepada mana ya. Sego pecel dikeceri jeruk, kecut. Wallahi waktu kilap getare bersama alainya ada sih